Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini ada konten baru dari teman-teman LPS Komet. Konten baru kali ini adalah Pomet Podcast Komet dengan bintang tamu kali ini Pak Muhammad Sultoni SST. Pak. Terima kasih telah mengundang saya. Oke, sama-sama. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah selalu baik dan harus seperti itu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, berapa lama Pak udah di SMK 8 ini, Pak? Sebenarnya saya sudah lama di SMK 8 mulai sejak 2005. 2005. 2 bulan sekolah ini berdiri, saya masuk di SMK 8. Oh iya. Untuk keahlian yang dikuasai oleh Bapak apa? Keahlian saya macam-macam ya. Yang jelas tidak menyaingi avatar. Dan setiap orang pasti mempunyai keahlian masing-masing. Keahlian saya mungkin senang berkarya. Berkarya. Iya. Untuk berkarya spesifiknya ke apa, Pak? Ke desain apa ke Bisa apa? ke desain, bisa ke gambar, walaupun tidak sempurna, tidak mahir. Kita bisa melakukan semuanya, asalkan kita punya ada niat dan kemauan. Untuk desain sendiri, Pak ya? Udah Iya. berapa lama, Pak, desain? Untuk desain sebenarnya mulai kecil, mulai SD, Mulai SD, Pak. bukan, mulai SD saya seneng Oh. gambar-gambar, logo, Oh, iya. terus Sketsa, sampul sketsa. buku, saya gambari komik atau apa, seperti itu. Mungkin ya memang sudah dari awal, ya apa yang membentuk kita mulai dari Iya. kebiasaan. Untuk apa? Selama menempuh ilmu atau sekolah apa ada kegiatan hobi apa gitu, Pak? Hobi banyak sebetulnya. Banyak. Ya. Satu aja, Pak. Salah satu ya Iya. mungkin mulai tahun 2012 misalnya Iya. koleksi Hot Wheel. Hot Wheel. Pastinya setiap cowok punya hobi. Itu katanya Tony Stark. Oh iya, siap. Every man has a hobby. Untuk Hot Wheel sendiri sampai sekarang, Pak? Sampai sekarang masih ada dan saya menularkan ke anak saya, mungkin kalian juga, kepada penonton, koleksi Hot Wheel. Kita bisa barter. Iya, Senang siap. bareng. Hal yang menyenangkan saat sekolah-sekolah atau kuliah yang berkesan buat Pak Tony. Saat saya kuliah dulu ya, kuliah saya adalah D3 di Jogja Poliseni dan berlanjut ke D4 ITB. Pastinya menemui banyak teman-teman yang berbeda-beda, mempunyai keunikan masing-masing. Ya meskipun mereka sudah berumur dan lebih tua dari saya, itu mereka semangatnya lebih tinggi. Dan itulah lingkungan selalu memberikan semangat. Iya. Setelah kuliah atau setelah sekolah, Bapak langsung mencari kerja atau gimana? Atau mencari beasiswa, Pak? Kebetulan dulu adalah kuliahnya itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah dulu masih Bapak Adi, Dr. Andes Adi Priyono, yang mengamanahkan kepada saya untuk lanjut ke kuliah. Katanya pernah ke luar negeri, Pak. Kemana, Pak? Ngomong-ngomongnya. Pernah ke Jepang, Ke Jepang. tahun 2002 hingga tahun 2005. Ngapain, Pak? Jadi di sana, masa Pak? di sana itu kontrak Kontrak. kerja. Setiap tahun itu diperpanjang kontraknya. Kalau Alhamdulillah. tidak sesuai harapan mereka akan dipulangkan. Oh, iya. Hal yang menyenangkan saat bekerja di luar negeri pengalamannya. Pengalaman pasti banyak dibandingkan dengan mungkin negara kita sendiri mempunyai 2 musim, sementara Iya. di sana kita harus menghadapi yang kita nggak pernah mengalami. 4 musim, ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan salju. Pastinya banyak hal rintangan
kita harus menghadapi, bagaimana misalnya kita hidup di Indonesia 4 musim, pasti aneh juga. Pernah kerja di bidang apa Pak? Apa di desain juga di Jepang? Kalau di Jepangnya saya di interior mobil Subaru. Interior mobil Subaru guys. Mobil Subaru ya mungkin kalau di Indonesia belum begitu terkenal. Iya, sekarang Subaru sudah keluar dari Indonesia. Ya, kan terkenalnya mobil Subaru itu kan karena mobil rally-nya. Iya, mobil rally. Kesulitan apa Pak yang dialami saat ke Jepang? Mungkin bahasanya atau gimana nya? Ya pastinya kita kalau bahasa Inggris mungkin kita sudah lumrah. Iya. Nah, di sana kita belajar bahasa Jepang. Mungkin kalau kita lihat Doraemon mungkin di sini sudah translate Iya. bahasa Indonesia. Nah, mungkin kita ke sana belajarnya otodidak. Terus harus belajar berinteraksi. Makanya saya datang ke sana dulu itu harus ngomong apa. Apa kursus bahasa dulu Pak? Atau gimana? Sebelum berangkat itu ada pelatihannya. Oh iya. Ya, memang ya dibuat keadaan sedisiplin seperti di sana. Untuk hal apa Pak yang sampai sekarang berkenang dari Jepang tadi? Yang dari Jepang. Yang terkenang sekarang masih terkenang adalah ketika saya mendapatkan pengalaman tentang bahwa kita itu butuh yang namanya catatan. Kadang kan memori orang ya kan berbeda-beda. Pasti Iya. ada yang 1 detik yang lalu sudah lupa. Contohnya adalah saya sendiri. Contohnya gini, mungkin pernah lihat film animasi Finding Nemo? Pernah. Dory? Pernah. Nah, itu seperti saya. Istilahnya itu short term memory loss. Apa itu artinya? Ya, kondisi di mana kita beberapa saat yang lalu kita menjadi lupa. Contohnya gini, ketika saya pulang, kadang saya sudah kunci garasi, sudah kembali ke pintu yang lain, masih ragu. Garasinya sudah saya kunci apa belum? Akhirnya saya kembali lagi. Iya. Nah, akhirnya saya dapat pengalaman dari sana itu bahwa kita harus punya yang namanya catatan, buku catatan. Jadi dimanapun saya selalu membawa buku catatan. Entah di sini nanti isinya berupa yang aneh-aneh, entah itu nanti isinya bumbu masakan, kan tergantung kita sendiri. Misalnya di sini tertuang ide, ternyata buat ini. Mungkin kalau sekarang kalian sudah punya HP, nah, itu bisa dimanfaatkan. Entah itu ditulis di catatan, tapi masalahnya adalah ketika kita mengandalkan teknologi, ya kalau HP kita on terus, kalau error, nah itu yang saya hindari. Makanya saya tetap kemanapun adalah membawa catatan. Iya. Mungkin seperti email saya. Apa Pak? Kertas pensil busa. Emailnya kertas pensil busa @gmail.com. Makanya seperti saya kan membawa buku dan pensil, mencatat apapun yang ada di pikiran kita. Suatu saat kita membutuhkan, kita bisa membuka lembaran lagi. Iya. Ya. CLBK, catatan lama buka kembali. Oke, untuk isinya apa Pak? Isinya macam-macam. Di sini ada misalnya laminasi. Di sini misalnya saya, harga stiker berapa? Dicatat juga Pak? Dicatat. Di sini ada misalnya saya disuruh untuk membuat keplek, membuat denah ruang UNBK, membuat stiker camilan, harus pesan topeng Malangan berapa. Nah, misalnya ingin membuat apa lagi ya di sini? Ya ide-ide macam-macam di sini. Tetap saya tuliskan tanggal. Iya. Ya. Mungkin hampir sama dengan kalian mungkin dulu
pernah membuat catatan harian, buku harian. Nah, buku harian saya adalah di sini. Iya. Jadi kalau ingin lihat mungkin bolehlah nanti. Siapa tahu ini akan menginspirasi kalian semua untuk mencatat seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah kembali ke negeri inisiatif, apa yang terpikirkan untuk yang dilakukan di sini? Setelah dari Jepang. setelah saya pulang ke Indonesia, pastinya ada kendala juga. Saya harus apa? Nah, akhirnya saya memutuskan karena ada lowongan juga di SMK Negeri 8 yang waktu itu adalah masih serabutan, yaitu mungkin istilahnya adalah bawahan. Pastinya kaget. Ya. Awalnya misalnya di Jepang dulu gajinya sudah tinggi, itu kata bapak saya. Iya. Kok mau mendapatkan gaji yang sangat beda jauh sekali. Tapi dari situ pengalaman akan bertambah. Awal diterima di SMK 8 itu di bidang apa, Pak? Ngajar apa maksudnya? Untuk ngajarnya masih 5 tahun berikutnya. Sebelumnya ngajar apa? Sebelumnya ya itu tadi masih bawahan. Oh, Ya. iya. Entah itu nyapu-nyapu, kora-kora dan sebagainya, pokoknya yang paling mendasar. Apa inspirasi supaya tetap bisa mengembangkan ilmu Bapak yang lebih tinggi atau menekuni hobi-hobi yang desain tadi? Motivasinya apa, Pak? Inspirasi saya itu datangnya ya kadang dari lingkungan, melihat sekitar kita bagaimana. Inspirasi itu sebenarnya saya datang dari diri sendiri. Kalau dari orang lain kadang akan meredup, tapi kalau kita motivasi, inspirasi dari diri sendiri, itu kita bisa bagaimana mengendalikan diri sendiri. Percuma juga Anda mendapatkan inspirasi dari banyak orang, tapi Anda sendiri tidak mempunyai atau tidak bergerak. Ya. Seperti itu. Memang kalau punya inspirasi itu harus di Anda sendiri, Pak ya. Kadang kalau kita ke teman itu ada mental block buat itu. Kadang-kadang kita cita-cita udah tinggi, terus teman-teman bilang nggak iso, di blok dari kita harus punya itu tadi pegangan. Katanya tadi Mas Adit adalah kita harus punya idealis. Iya. Walaupun kadang seorang seniman itu memang orangnya egois, mungkin bisa dibilang egois, tapi kita punya prinsip sendiri dan itu harus dipegang. Untuk karya-karya ketika waktu senggang biasanya ngapain, Pak? Berkarya bikin apa? Karya-karya mungkin saya cenderung suka memanfaatkan barang yang tidak terpakai, bagaimana diolahnya, memikirkan juga. Kadang sampai menumpuk, ya bukan karena saya itu nyusuh ya. Saya memang suka mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai, kadang saya jadikan sesuatu yang berharga. Pesan untuk para penonton, warga Asta atau yang penonton umum untuk semangat mencari ilmu, gimana, Pak? Mungkin seperti moto di sekolah ya. Apa itu? Ilmu untuk cita-cita. Ilmu untuk cita-cita, meraih ilmu untuk cita-cita. Saya hampir lupa itu. Ya, intinya bahwa setiap orang pasti punya cita-cita, entah itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagaimana kita bisa meraihnya? Nah, kita sendiri yang punya cara. Dan semoga Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik selama kita mau berusaha dan berdoa. Siap. Katanya Pak Tony ini di SMK 8 punya eskul sendiri, Pak. Gimana kok bisa buat eskul sendiri? Dan eskulnya itu apa, Pak? Itu dulu adalah memang ketidaksengajaan ya, karena saya dipercaya oleh dari
kesiswaan juga, dari kurikulum juga dipercaya, diamanahi untuk mengajarkan apa yang telah saya dapat waktu di Jepang. Jadi bagaimana bersikapnya orang Jepang, bagaimana disiplin waktunya, bagaimana semuanya tentang apa yang ada di Jepang. Iya. Kesulitan di eskul yang membahas tentang bahasa Jepang atau lingkungan Jepang itu apa, Pak? Ketika Setiap eskul pasti ada kesulitan. Iya. Ya. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menjalaninya, tetap semangat. Nanti ada himbauan untuk semangatnya itu tadi. Iya. Untuk apa? Hal-hal yang seru di eskul bahasa Jepangnya apa, Pak? Pastinya saya bertemu dengan siswa-siswa yang unik-unik. Ya. Dan mungkin kalau dibilang mereka aneh, ya aneh, tapi wajar. Ya. Iya. Dan saya sendiri kadang bingung, saya menghadapi mereka itu harus bagaimana. Ya, tetap saya berbaur dengan mereka, Iya. mengarahkan mereka ke yang lebih baik. Iya. Ini ada komentar dari teman-teman yang sudah menanggapi di IG story-nya SMK 8. Saya pilih aja pertanyaannya, soalnya ini banyak sekali. Untuk yang pertama, apa yang membuat Bapak mau menjadi guru? Oh, pastinya ada kekuatan tersendiri ketika saya dulu awalnya jadi pegawai biasa. Iya. Dan sekarang menjadi guru, itu menjadi kekuatan tersendiri bagi saya. Kekuatan itu akan menjadi utuh dan saya ingin menerapkan lebih banyak kebaikan kepada mereka, menjadikan diri mereka lebih baik dari sebelumnya. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @Vena Febrina, gimana perasaannya Pak Tony karyanya bisa menjadi bagian dari acara Kadix Prop? Ini apa ya? Oh, itu tadi yang itu sebetulnya adalah amanah dari Bapak Kepala Sekolah, mengamanai saya untuk membuat backdrop banner besar. Sebetulnya apa ya, kita kan belajar ya, walaupun kalian semua udah bisa, tetap kita Belajar. yang namanya hidup adalah belajar. Belajar. Pasti ada salah, itu tadi adalah proses. Iya. Kita jalani, Syukuri. jalani prosesnya dan nikmati hasilnya. Iya. Untuk 3 pertanyaan aja teman-teman, supaya durasinya nggak panjang-panjang. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tekad Bapak untuk terus belajar dan memperdalam ilmu? Ya apa? Bagaimana? Bagaimana tekad Bapak untuk terus belajar dan memperdalam ilmu? Jangan pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Kalau saya mungkin gini, tetaplah bodoh, bukan tetap menjadi bodoh, tetaplah bodoh dan mau untuk belajar. Menjadi kelas kosong di beberapa tempat yang belum diketahui ya Pak ya? Apa itu? Menjadi kelas ruang kosong. Oh, menjadi kelas kosong. Maksudnya ketika kita di tempat yang baru, kita nggak merasa lebih pinter. Kita sediakan kelas untuk meresap ilmu-ilmu yang dari teman-teman yang baru. Ya. Setiap orang pasti punya filosofi. Iya. Ya. Jadilah kopi, menghitamkan semua. Atau jadi ya, macam-macam sih. Ada yang setiap orang punya filosofi sendiri-sendiri, pegangan sendiri-sendiri. Ada yang seperti ini, jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Gimana itu Pak? Maksudnya itu jadilah apa ya, mengisi itu tadi kan hampir sama dengan iya. mengisi Kelas kosong tadi iya. ya. Oke, mungkin sampai sini aja teman-teman podcast kali ini. Saya Rizal Aditya Nugroho dan Muhammad Sultoni, mohon maaf atas apabila ada kesalahan. ya
tetap semangat jalani hidup. Yakinlah bahwa Allah selalu menyertai jalan ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube LPS Komet dan follow Instagram SMK Negeri 8 Malang. Untuk Instagramnya Pak Tony apa? Silakan di sini. Kazeninaru_Tony. Oh, follow Instagram saya @rizaladitya_2. Oke, di sini. Sampai jumpa.